Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alton John Kevin dengan NPM 231506118 dari kelas PSTIB angkatan 2023. Pada saat ini saya akan menjabarkan dua algoritma yang saya gunakan untuk bagian satu dan juga bagian 2. Untuk bagian satu saya menggunakan algoritma searching yaitu BFS, Bird First Search, untuk studi kasus pencarian jarak terdekat dari Provinsi Aceh menuju Provinsi Lampung. Dan untuk algoritma kedua pada bagian learning yaitu saya menggunakan decision tree pada studi kasus pencarian risiko prediksi risiko penyakit serangan jantung pada pasien yang terdapat pada dataset heart.csv yang saya gunakan berdasarkan data dari website Kaggle yang saya ambil. Baik, pertama sekali saya akan menjelaskan source code dalam rentang baris dan kemudian saya akan melakukan simulasi. Jadi untuk pada baris pertama terdapat import library yang digunakan yaitu library DQ biasanya digunakan untuk algoritma bird first search. Kemudian untuk baris ketiga sampai baris ke-21 terdapat fungsi BFS shortest path with distance, yang dimana fungsi tersebut memiliki tiga parameter yaitu graph, start, dan goal. Sesuai dengan tiga parameternya itu graph ini merupakan total provinsi yang akan dipetakan. Start ini state awal provinsi yaitu Aceh, goal ini merupakan provinsi Lampung. Dan juga untuk variabel Q di sini mengambil fungsi dari library DQ dengan dua parameter start dan nol, yang artinya start merupakan kondisi provinsi awal dan nol ini merupakan total destinasi atau jarak yang ditempuh dari provinsi awal hingga provinsi tujuan. Kemudian untuk graf sendiri dapat dilihat di sini terdapat beberapa provinsi yaitu Aceh ke Sumatera Utara terdapat 440 km, Sumatera Utara ke Riau sebanyak 580 km, Riau ke Jambi 280 km, Riau ke Sumatera Barat 300 km, Sumatera Barat ke Jambi 250 km, Jambi ke Sumatera Selatan 340, Jambi ke Bengkulu 370, Bengkulu ke Sumatera Selatan 220, Sumatera Selatan ke Lampung 290. Dapat dilihat pada kode blok baris ke-34 dan juga 35 bahwa start provinsi dimulai dari Aceh dan goal provinsi adalah Lampung. Ini mana untuk mengambil fungsi itu karena return value yang dihasilkan ada dua, kita memerlukan dua variabel untuk menampung nilainya. Dan tiga parameter tersebut yaitu graph Sumatera, provinsi, banyak provinsi yang akan dipetakan, start provinsi adalah provinsi awal, dan goal provinsi adalah provinsi akhir atau provinsi tujuan. Dengan kondisi bila variabel shortest profit tereksekusi, bila ada, maka dia akan mengeksekusi kode blok baris ke-41 hingga 43 yang akan terus yang akan menampilkan peta pemetaan jarak terdekat dari provinsi awal hingga provinsi tujuan. Namun bila tidak, dia akan mengeksekusi kondisi else sebagai bentuk tidak menemukannya jalur dari provinsi awal ke provinsi tujuan dengan skema graf yang diberikan. Di sini akan saya eksekusi dan kita akan melihat jarak terdekat dari Aceh ke Lampung. Dapat dilihat bahwa untuk dari Aceh ke Lampung itu dimulai dari ke Sumatera Utara, kemudian ke Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Lampung. Dengan total jarak 1930 km. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai algoritma decision tree yang saya gunakan pada studi kasus prediksi resiko serangan jantung. Dapat lihat di sini terdapat banyak library yang diimport pada penggunaan kode blok yang saya pakai. Namun saya akan langsung menjelaskan pada kode blok baris ke-7 hingga baris ke-17 yaitu try exception. Yang dimana try exception ini digunakan untuk mengambil data pada dataset sebagai bentuk contoh studi kasus yang digunakan. Dan kemudian untuk def index di sini adalah menentukan indeksnya agar range-nya itu dimulai dari 1. Dengan beberapa field tambahan yaitu print string untuk menampilkan bahwa dataset
dari hard.csv dapat diunggah. Namun bila tidak, exception-nya akan mengeksekusi dengan dua baris string, yaitu file hard.csv-nya tidak ditemukan, dan pastikan bahwa kita telah mengunduh data setnya. Kemudian di sini terdapat beberapa fungsi yang digunakan, namun saya akan fokus ke variabel new patient data sama dengan pd.dataframe. Jadi fungsi data frame di sini itu memiliki total 13 parameter, yang mana 13 parameter ini merupakan data yang digunakan berdasarkan dataset, yang mana di sini dapat dilihat bila saya running kodenya, mengcompile kodenya, yang mana di sini dapat dilihat bila saya mengcompile kodenya, di sini terdapat 13 kolom dengan istilah-istilah yang akan saya jelaskan juga. Jadi untuk 13 kolom ini itu terbagi menjadi 13 kategori juga, yaitu untuk kolom pertama 52 itu artinya adalah age atau usia. Kemudian untuk kolom kedua itu 1 artinya dia male. Untuk kolom ketiga itu artinya tipe nyeri dadanya itu dari rentang 0 hingga 3 adalah 0. Untuk trace BPS-nya itu sebanyak 125. Untuk kadar kolesterolnya itu ada 212. Untuk gula darah puasanya itu lebih dari 120 mg. Namun di sini adalah 0. Hasil elektrokardiografi saat istirahat itu ada 1. Detak jantung maksimum itu ada 168. Angina yang diinduksi saat olahraga ada 0. Out peak itu ada 1,0. Jumlah pembuluh darah itu Jumlah pembuluh darah besar dari 0 sampai 3 ada 2. Kemudian thalassemia itu normal karena C2 yang diwarnai oleh thalassemia itu 3. Jadi untuk nama-nama kolom yang digunakan ini memiliki istilah dan juga rentang yang telah ditentukan untuk memprediksi apakah dataset pasien tersebut memiliki risiko penyakit serangan jantung atau tidak. Yang mana setelah menggunakan fungsi tersebut pada variabel new patient data, kita akan menggunakan variabel prediction untuk mengambil datanya menggunakan fungsi predict dalam parameter variabel new patient data tersebut. Di mana bila indeks ke indeks pertama atau indeks ke 0 dari variabel prediction tersebut sama dengan 1, dia akan mengeksekusi pasien ini memiliki risiko penyakit jantung. Namun bila tidak, dia akan memprediksi bahwa pasien ini tidak memiliki risiko penyakit serangan jantung. Baik, uh, di sini dapat dilihat bahwa dataset baris pertama yang saya gunakan itu pasiennya tidak memiliki risiko penyakit serangan jantung dengan akurasi 0,99. Mungkin sampai di sini saja penjelasan yang saya dapat sampaikan terkait ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan. Sekian dan terima kasih.